sama aja sih, sama halnya ketika tahu kalau lagi cedera jangan olahraga. Pastinya. Ya kan? Kurang tidur jangan olahraga. Jangan olahraga. Kita tahu resiko-resikonya. Kita harus benar-benar kenal sama diri sendiri biar kita tahu ternyata yang seimbang itu nggak selalu 50-50. Yang seimbang itu bisa jadi 80-20, 60-40. Yang penting kan 100%. Kerjaan itu pasti ada ujungnya. Nanti ketika ujungnya atau mungkin di sela-sela pekerjaan ada kesempatan untuk olahraga, disitulah kita melakukan olahraga. Yang penting adalah kesadaran kita terhadap kesehatan yang kita butuhkan. Karena buat gua investasi paling berharga itu bukan materi tapi lebih kepada kesehatan. Ketika di jalan lucunya nih, kalau kita naik Vespa tuh orang pasti suka nyapa. Iya, Kayak, betul. Oh gitu. Persahabatannya Iya. luar biasa. Komunitasnya kuat gitu ya? Iya, dan ternyata kalau kita, kan maksudnya Vespa kan motor lama, kadang mogok-mogok tuh udah hal biasa gitu. Oh gitu. Nanti ada yang datang nolongin. Banyak yang bantuin pasti. Jadi itu cerita-cerita itu yang kayak, oh seru ya. Mungkin aku sedikit nambahin dari seorang anak broken home yang udah nggak anak-anak lagi ya. Buat aku sebenarnya memang aku setuju kalau ada pernyataan berantem di depan anak itu menimbulkan trauma yang mendalam, gitu. Karena kita akhirnya punya perspektif yang dalam terhadap orang tua kita pada saat itu. Karena waktu kecil tuh secara kedewasaan kita belum punya gitu. Jadi yang kita lihat pada saat itu aja, kita nggak tahu permasalahan akarnya tuh di mana gitu. Tapi mungkin berjalannya waktu, bertambahnya dewasa seorang anak, dia akan bisa dengan sendirinya mengerti situasi yang telah dia lalui pada saat itu. Jadi aku setuju memang nggak ada perpisahan sebaik apapun itu nggak berdampak kepada anak, pasti berdampak gitu. Tapi mungkin yang paling penting yang dibutuhkan seorang anak adalah komunikasi yang baik dari kedua orang tua. Gitu sih sebenarnya. Walaupun mungkin ketemunya ada yang mungkin bisa ketemunya setahun sekali dibatasin atau sebulan sekali dibatasin, tapi quality time, kehadiran sehingga anak tidak merasa sendirian, apalagi di momen-momen yang memang mereka membutuhkan itu tetap bisa hadir gitu sih. Apalagi di momen-momen dimana anak tuh lagi tumbuhnya ya, maksudnya lagi butuh kedua sosok orang tuanya gitu. Apalagi misalnya teman-temannya cerita, aku diajak papa mama aku pergi kemana, sedangkan dia cuma diajak sama mamanya doang. Mungkin kayak tadi di first look yang kita lihat, dia ulang tahun, mungkin sebenarnya Aksa deep down sebenarnya pengen ada dua orang tuanya gitu. Jadi itu yang bikin mungkin bisa jadi trauma, dan terkadang tuh seperti di cerita ini juga tuh Aksa tuh sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri. Karena seperti yang tadi dibilang, ketika kecil kan mereka nggak cukup dewasa untuk memproses semuanya itu, dan ketika orang tuanya berantem, ini salah Aksa ya Bu gitu. Jadi di situ juga makanya aku belajar, oh iya ya ternyata walaupun aku belum jadi ibu, ternyata ketika berantem di depan anak itu tuh ternyata bisa jadi perasaan yang muncul di anak gitu. Tadi kan kamu sempat sebut juga tadi pas kita lihat di cuplikan ya, ada lagi ulang tahun gitu ibaratnya. Itu kan hadir secara fisik. Tapi menurut kalian ini seorang anak itu paling penting hadir secara fisik atau secara emosional? Ataukah dua-duanya? Waduh, pilihan yang sulit itu. Kayaknya nggak ada cara yang nggak bisa dipisah ya. Kayaknya misalnya kita mau ngurusin anak dengan cara A, tetap aja ntar ada kurangnya, ya kan? Jadi intinya kalau gue nangkepnya gini, malah justru setiap orang tua tuh punya caranya yang kita nggak bisa bilang itu salah atau itu benar. Karena gini, gue pernah ngeliat ada video orang tua itu ngasih taunya kalau anaknya melakukan kesalahan itu dengan cara yang cukup kasar kalau kita bilang. Entah itu dia ngejewer, pukul. Ada juga orang tua yang caranya cukup soft spoken, cuma kasih tahu ini salah, ini benar, bisa. Tapi apakah semua anak bisa diperlakukan sama? Belum tentu. Gitu loh. Dan gue yakin gue pernah juga kok sama orang tua dipukul. Pakai sapu, pakai apa, tapi alhamdulillah itu salah satu jadi pembentukan mental juga. Iya, dan ada efek jerah juga. Oh, kalau ini melakukan kesalahan berat, hukumannya seperti ini, berat juga gitu. Jadi nggak bisa kita ngejudge untuk yang bilang, oh ini caranya salah, ini caranya benar. Dan yakinlah potret dari film Ku Peluk Kamu Selamanya itu adalah potret kecil dari orang tua, semua cerita yang bisa dijadikan cerita untuk dibagi buat teman-teman gitu. Ini kan sebenarnya menguras emosi dan menguras yang namanya air mata mungkin kali ini. Lebih ke ini sih emosional kayak di film ini. Selain menguras emosional dan juga menguras
air mata gitu ya. Karena juga suka menguras tenaga kalian untuk olahraga. Ini tiga-tiganya Menguras ini. keringat ya. Menguras keringat kalau itu ya, bukan menguras kolam renang, tapi menguras tenaga. Oke, Kan oke. tiga-tiganya kalian ini suka olahraga sama. Gue juga iya. suka olahraga Suka, banget. iya, benar, kan? benar, Apa benar. sport entusias gitu kata Iya, orang. iya. Kalau bertiga kalian sini gimana cara menyeimbangkan yang namanya syuting kan pastinya ya tahulah seperti Iya. apa. Kayak waktu itu tabola balik gitu, bolak-balik waktu itu gitu ya, tidur jam berapa, bangun jam berapa, gimana cara kalian bisa menyeimbangkan antara sport kalian dan juga cari duit atau entertainment. Gimana tuh? Dari siapa dulu nih? Dari siapa? Serah. Kak Fani deh. Jujur, Fani nggak dulu. bisa seimbang. Nggak bisa. Gimana terusnya? Iya, maksudnya memang ada momen yang satu harus dikalahkan, yang satu harus dimenangkan gitu. Dan aku ngerasa ya aku harus bisa nerima itu gitu. Pasti kan kita lagi sibuk syuting film. Ya udah berarti olahraganya dikorbanin kalau aku. Lagi mau ngejar apa, ikut kompetisi olahraga apa misalnya gitu ya. Berarti ada yang harus kita kalahin. Berarti mungkin filmnya nggak diambil dulu atau apa yang nggak perlu kita ambil pekerjaan yang lain. Menurutku buat aku, nggak tahu kalau yang lain ya. Buat aku nggak bisa untuk balance, bener-bener balance. Pasti ada yang aku kalahkan. Bukan berarti jadinya 100% nol, tapi bisa jadi tadinya 50-50 tapi jadi 70-30. Gitu. Caranya imbang-imbanginnya itu main-maininnya aja gitu ya, Iya, kapan waktunya. tahu aja, tahu kapan kita harus, nggak mungkin sama aja sih, sama halnya ketika tahu kalau lagi cedera jangan olahraga. Pastinya. Iya kan. Kurang tidur jangan olahraga. Jangan olahraga. Kita tahu resiko-resikonya. Kita harus benar-benar kenal sama diri sendiri biar kita tahu ternyata yang seimbang itu nggak selalu 50-50. Yang seimbang itu bisa jadi 80-20, 60-40. Yang penting kan 100%. Ini keren banget nih atlet kita ya. Kalau boleh tahu kamu cabornya apa nih? Aku cabang olahraga segala yang cabur. Semua dari high rock sampai nge-gym. High rock sih aku belum nyoba ya, tapi kan nanti ada yang di Indonesia ya. Betul, ada Boleh nanti. kita coba nanti Ayo kita coba saudara-saudara. ya. Pas Boleh nih, kita kita coba. berdua mereka berdua ya. Iya benar. Gimana kita Bertiga apa kita cari yang Iya, relay? iya, iya. Nggak ada, relay ada ya relay. Ada, iya. Ada. Berarti semua ya, berarti cabur semua ambil, sikat. Karena penasaran tapi ya karena semuanya dilakuin nggak ada yang bener-bener jago gitu. Kalau Ibnu kan kayaknya maraton pernah gitu, aku nggak pernah maraton sama sekali gitu. Jadi memang ngelakuin olahraga sebenarnya tujuannya buat maintain berat badan aja kalau aku. Berat badan gitu. sehat pastinya ya. Nah, Betul. ayo Van, nggak semua orang harus maraton kok, tapi semua orang harus sehat. Iya. Betul. Makasih Quotes of the day lagi banyak Bijak banget. banget ya. Nah kalau dari atlet maraton kita nih, kalau gimana boleh tahu, atlet maraton apakah seimbang hidupnya? Iya, gue setuju. Seimbang itu nggak harus 50-50. Terkadang memang kalau kita lagi peak, lagi padat di kerjaan, di persyutingan, kita pasti akan utamakan itu karena itu adalah salah satu bentuk profesionalitas kita. Iya. Nah, selebihnya kan kerjaan itu pasti ada ujungnya. Nanti ketika ujungnya atau mungkin di sela-sela pekerjaan ada kesempatan untuk olahraga, disitulah kita melakukan olahraga. Yang penting adalah kesadaran kita terhadap kesehatan yang kita butuhkan. Karena buat gua investasi paling berharga itu bukan materi tapi lebih kepada kesehatan. Karena gue pengen hari tua gua nanti gua nggak mau ngerepotin anak cucu gua. Gua masih pengen tetap keren. Waktu hari tua gua masih tetap pengen naik gunung, hiking, running, traveling, anything pokoknya. Iya. Itu. Sebisa mungkin kalau jalan-jalan nggak pakai tongkat lagi, nggak pakai Itu, ini apa amit-amit. namanya? Itu kan target kita ya. Wheelchair. Otot kuat gitu loh, Iya. ya kan? Iya. Nabung Dan otot itu dari kalau sekarang. keinginan doang percuma. Jadi kalian harus ngelakuin dari sekarang. Iya. Minimal raga kalian digerakin, alias olahraga. Wih. Ih. Ada gitu orang ngomong ngerasa keren sendiri. Cuman dia tadi kasih reaction dia doang ya. Iya, kuncinya adalah pokoknya di masa tua nggak Sadar. ngerepotin orang. Iya, sadarlah dari sekarang gitu. Iya, iya, Pentingnya olahraga. Berarti cabornya apa kalau Bapak Ibnu? Saya tinggal perahu naga yang belum. Perahu naga. Enggak. Gini-gini ya. Triathlon yang belum triathlon kayaknya. Triathlon Gak- udah pernah. Oh iya? Aduh. Wah, Bintang gila. triathlon 2018. Wow. Keren. Kedepannya mau cabur apa lagi nih Iya. pengen lu cobain? Apa yang belum? Gitu. High rock sih. High rock Aku kira senam indah, nggak mau. Loncat indah mungkin? Iya, loncat indah. Betul. Loncatnya bisa, indahnya kurang. Lebih, mohon maaf ya. Kalau nggak indah, mohon maaf. Berarti high rock saya kedepannya pengen ya? Yang kedepannya high rocks, tapi kalau untuk lari kayaknya itu akan menjadi olahraga abadi gua sih. Karena olahraga lari itu buat gua meminimais ketergantungan terhadap lapangan, terhadap partner, terhadap teman. Kan kalau olahraga lain butuh gitu. Iya, benar lagi. Main tenis aja butuh temen. Iya. Gitu. Dan paling murah. Enggak juga Kalau- sebenarnya. Kalau kalau- iya udah. Kalau nyeker. Ininya Iya. garis 3 Iya. ya. Iya, kalau Ininya itunya garis nggak 3 banyak. gitu. Iya, iya. Ininya garis 3, nah itu yang jadi mahal. Iya. Dan
sebenarnya bisa dilakukan murah benar kalau memang kita bisa memilih kegiatan atau aktivitasnya yang masih intinya gini, murah atau mahal itu kan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Betul, Iya, budgetnya betul. ya. Buat orang kaya ya lari ke luar negeri tetap murah kok buat mereka. Iya dong. Iya, benar. Iya, tapi kalau buat orang yang intinya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja. Nah, itu dia. Sebenarnya olahraganya nggak mahal ya, cuman gayanya yang mahal gitu Ya, ya. bisa. Belum lagi beli fotonya nanti kan. Bisa. Nah, itu 100-200 ribu. Rasa ambisiusnya yang mahal tuh. Betul. Mau postingnya kita harus bayar ya. Oke, kalau kamu sendiri nih, caburnya apa nih, gimana cara menyeimbangkannya? Bisa seimbang nggak? Caburnya tuh kayak udah diambil semua jawabannya tadi. Terima Atlet kasih loh sudah dulu. Atlet ya? Atlet apa? softball. Jadi Softball. dulu cukup lama tuh 8 tahunan jadi atlet softball. Wow. Jadi alasan olahraga sebenarnya karena kalau kayaknya setelah once jadi atlet, kalau stop tuh rasanya badan tuh gampang Iya. sakit. Yes. Betul. Jadi Nyata lagi tuh. Iya kan? iya, Jadi iya. apa ya olahraga yang gampang yang bisa maintain terus badan supaya gerak gitu. Akhirnya awalnya lari sih. Iya, iya, iya. Terus lari, jadi memang ya udah ketagihan aja. Terus akhirnya sekarang mulai sebenarnya suka banget yoga gitu-gitu. Jadi karena kalau yoga kan kita bisa lakuinnya pendek juga. Jadi mungkin cara nyeimbanginnya kalau lagi syuting memang kalau lagi yang capek banget pastinya kita harus dengerin badan, harus istirahat. Itu juga bentuk cinta pada badan kita sendiri kan. Walaupun memang olahraga pun juga bentuk cinta kita pada badan gitu. Iya. Tapi kalau udah capek emang harus istirahat. Istirahat itu adalah latihan paling baik. Iya kan? Iya, rest day itu salah satu termasuk menu latihan kalau buat gua. Important Benar, day. benar Iya. banget. Jangan lupa istirahat juga. Iya. Jadi kadang emang kalau lagi mau syuting gitu, kalau lagi masih ada tenaganya, mungkin olahraganya nggak usah yang heboh, Ya, bisa stretching, yoga Olahraga yang dikit. heboh apa tuh? Lari 10 kilo gitu, lari 15 Itu lumayan heboh kilo. ya. Iya, tapi dia gitu. Atau Ibnu tuh- lari, iya, Ibnu lari dari tetep rumah loh. ke lokasi Iya kan? syuting. Iya, tetap. Tetap syuting. dia. Lari. Lo lari? Hujan-hujan gua lari bisa. Tapi nggak bisa samain stamina cewek sama cowok Iya, deh. nggak bisa. Nggak bisa, bisa, emang bisa. beda. Dari berat badan aja beda, Beda, komposisi di tubuhnya aja beda, Beda gitu. gitu. Emang nggak bisa Nggak disamain. bisa Tapi jangan diikutin salah ya? loh, kebanyakan, nggak tahu kenapa pelari cewek itu jatuhnya lebih kuat. Nggak tahu ya. Buat long run. Iya, endurance-nya lebih kuat. bagus ya. Berarti emang gue yang lemah ya. Enggak, Nah, coba aku di-review. belum coba itu. Iya, iya. Belum nyoba aja. Ya udah, Fanny. abis Iya, itu aku kan mau belum ke nyoba. studio TV mana, silakan lari aja. Lari Iya, aja, iya. lari dari Nggak ya. usah naik mobil ya. Iya, iya, iya. Sampai-sampai agak lepek sih nggak masalah. Ya. Tancap abis itu. Ya, mungkin kalau mereka lari, kalau kamu mungkin naik Vespa, itu adalah salah satu hobi kamu. Itu betul. Nah, Iya. boleh ceritain tuh Seru. kenapa bisa hobi Vespa seorang wanita gitu, hobi otomotif kan jarang maksudnya Iya. gitu ya. Kok bisa? Sebenarnya karena awalnya sih diajak sama Sean sih. Jadi sama pacarku dia Sang suka ayang ya? Vespa, iya. Terus ternyata ketagihan karena ternyata Vespa itu bukan soal naik motornya, tapi di perjalanannya. Oh, Jadi story-nya itu ya. story-nya. Jadi Vespa kan memang motor tua, motor lama Betul. gitu kan. Dan orang-orang yang naik Vespa itu tuh punya cerita sendiri. Dan ketika di jalan lucunya nih, kalau kita naik Vespa tuh orang pasti suka nyapa. Iya, Kayak, betul. Oh gitu. "Hey, Mbak." Persahabatannya Iya. luar biasa. Komunitasnya kuat gitu ya. Iya, dan ternyata Oh. kalau kita kan maksudnya Vespa kan motor lama. Kadang mogok-mogok tuh udah hal biasa, Biasa. gitu. Oh gitu. Nanti ada yang datang nolongin. Banyak yang bantuin pasti. Jadi itu cerita-cerita itu yang kayak oh seru ya. Terus kita kayak untuk merawat kayak oh ini ada yang mati, terus ini dan manual prosesnya. Kalau sekarang kan kalau matic itu kan gampang gitu. Iya, Tapi iya. ini tuh Vespa manual. Oh jadi kita belajar proses lagi seperti dulu nggak yang dimudahin gitu. Itu tuh kayaknya proses itu yang ternyata bikin aku kayak makin jatuh cinta sama Vespa. Ada kerepotan sendiri yang Kerepotan mungkin sendiri. nggak Senang ada. merepotkan diri Iya, ya. iya. Dan Vespa kan tidak untuk kebut-kebutan. Itu. Jadi memang Vespa Untuk itu menikmati menikmati jalanan. perjalanannya. nggak bisa trekking ya kalau Iya. naik Vespa ya. Jadi memang Mogok nanti. jalur-jalur santuy aja gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Ibnu sendiri lo ada hobi lain nggak selain mungkin quality time sama anak di rumah? Itu hobi gue juga. Itu hobi, salah satu hobi ya? Hobi lagi suka pengen trekking sih sebenarnya. Trekking. Kayak pengen kabur sebentar, keluar dari ini, lari ketemu aspal terus kan bosan juga. Iya. Pengen ngelihat pemandangan yang hijau-hijau. Apa trail run? Trail run bisa atau trekking aja, jalan ke puncak juga bisa gitu. Jalan? Jalan trekking, misalnya naik Oh, gunung. kayaknya dari gitu. Jakarta ke puncak jalan kaki. Agak pengen Boleh ya. sih. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Nah, anak-anak pun udah gede nih. Ada yang udah masuk akmil, ada yang lagi jual takjil kemarin tuh, gitu ya. Lucu banget itu.
Lucu banget deh sampai kontennya. viral waktu itu gitu. Boleh ceritain nggak nih yang katanya baru dinyatakan lolos Akmil? Iya. Dovin hebat. Ya anak itu memang luar biasa, top banget gitu loh. Tanpa disadari ternyata Dovin laki-laki yang punya ambisi dan dia bisa menunjukkan kepada kedua orang tuanya kalau dia bisa kuat gitu loh. Keren. Makanya dan apa yang dia mau itu dia bisa dapatkan karena dia punya step by stepnya itu dia jalanin. Keren banget sih. Awalnya bukannya meremehkan tapi kepada jujur di keluarga saya tuh di keluarga gue tuh nggak ada yang Jalannya ke situ jalan gitu ke Akmil Ke situ, ke oke. tentara gitu loh. Tiba-tiba dia mau ke sana. Wah, luar biasa sih, gue bilang keren banget. Dan yang gue tahu juga untuk masuk Akmil kan nggak mudah. Banyak Tes-tesnya ujiannya, ya. seleksinya juga cukup ketat gitu loh. Nggak cuma mengandalkan fisik tapi juga mengandalkan akademinya, terus yang lainnya. Ya udah, gue support aja pas dia bilang aku mau masuk Akmil. Wih, keren. Oke. Cobain deh gitu Iya, Ternyata cobain bisa, deh. alhamdulillah. Tapi selagi memang dia kebutuhannya memang buat untuk memperkuat masuknya nanti, itu kita support dia latihan tuh setiap pulang sekolah, latihan fisik, ada larinya, ada renangnya, ada masuk nge-gymnya juga. Terus udah tahap keberapa dia mesti masuk bimbel untuk latihan akademiknya gitu. Dan alhamdulillah lolos. Dan anak lu satu lagi gue nonton lagi tuh di sosial media lagi jualan takjil malah lebih jutek ya yang penjualnya daripada pembelinya gitu, galak gitu. Nah, parenting lu sebenarnya gimana sih antara lo dan juga Ririn? Kalau gue dengan Ririn, parentingnya kita memang membebaskan anak kita ini, Katlea ini cukup punya energi yang melimpah. Jadi gimana caranya supaya Yaya ini tersalurkan energi itu ke tempat-tempat yang benar. Karena kalau agak sedikit kita miss, itu udah pasti dia ada cranky-nya, dia ada sesuatu yang Ngambek-ngambeknya ada gitu gitu loh. Cewek ya? Iya, namanya juga cewek. Terus udah gitu, kok jadi gender ya? Enggak, emang itu kelihatan dari kecil cewek ternyata kayak gitu Iya, ya, gitu iya. manja-manja Dan gitu. ketika dia punya ide-ide seperti itu yang menurut kita masih make sense, kita kasih. Iya. Cuma bingung aja. Awalnya dia cuma siangnya misalnya dia bilang, aku mau beli ini, aku mau beli kardus ini, aku mau beli toples ini. Mau ngapain ya? Aku mau jualan takjil. Oh ya udah. Kita masih santai aja. Tiba-tiba pas begitu warungnya berdiri, takjil bener kita kaget. Hah, ini beneran nih? Beneran dia malah buat Beneran. itu? Gitu. Kita pikir dia cuma buat jual-jual lucu-lucuan Iya, aja, main-main di dalam doang. rumah. Ternyata enggak, dia jual secara Di depan rumah lagi. di depan rumah buat orang gitu loh. Dan yang lucunya adalah ketika menunya ditulis ternyata udah ada menu yang nggak ada. Dibilang udah sold out, pernah nggak ada. Padahal yang nggak ada. ada. Oh, trik marketing orang mampir. Ih bagus bentuknya di kuliah Dari- marketing aja deh dari kayaknya. dini ya. Bahkan dia kan jual ini kan, ngutek juga kan? Ngutek juga. Ngutek loh dia. Nail art. Nail Nail art art. juga. Nail art. Aduh, bentar Tuh lagi kalau buka main ke rumah salon. gue, dia lagi buka warung nail artnya bisa tuh. Bisa nail kali art. ya. Iya. Gue Perlu deh pernah kayaknya. jadi korban nail artnya dia. Belum dia lagi nggak ada klien, ya bapaknya udah bapaknya. Nggak ada juga, klien. nggak ada klien. Eyelash extension belum ada? Belum. Kayak Belum bakal ada sampai ya? situ. Make up dia udah. Make up dikit-dikit. udah. Ada dia terkenal dia kenal make up Doyun apa tuh? Duyin. Doyun Ca- ya. Korea gitu ya. Cina Cina gitu. gitu. Iya, iya. Ya, gue aja nggak ngerti. Iya, kita aja nggak ngerti loh. Itu anak-anak kecil udah paham banget ya. Lucu Berarti banget sih. intinya lu udah Kasih. bebasin aja Iya. as long as it's positif ya. Betul. Tadi kan nyediain bimbel, terus juga olahraga, buat anak lu Olahraga. tadi beli toples, Beli mau beli apa? toples. Serah lu deh gitu ya. Terserah. Yang penting kita pantau aja gitu loh. Pantau dan beli ya bapaknya Pantau dan ya. beli. Tapi nggak mau diborong bapaknya loh. Iya itu dia, karena dia masih pengen tuh suka ngelihat pajangan jajanannya itu, ih enak ya ternyata begini ya dagang ya, jualan. Pas gue bilang, aku borong semua boleh nggak? Jangan, nggak boleh, kasihan yang lain, belum kebagian. Unik ya, padahal orang penjual mah kalau dikasih diborong semua mah dia mau Sama aja. mampu kan. sebenarnya. Ini enggak. Nah kalau lu kan kelihatan banget tuh sebenarnya apa ya, all out aja sama keluarga dan juga kayak share semua momen lu di sosial media gitu. Tapi berbanding terbalik dengan Hana, kamu cukup tertutup gitu ya, tertutup. iya ya? Katanya begitu sih ya. Katanya begitu. Katanya Mulai ragu dengan pertanyaannya. Bener nggak sih ini gitu ya? Nyatanya. Cukup tertutup atas ranah pribadi. Nah gitu kira-kira alasannya kenapa? Tuh. Tapi sebenarnya sih nggak, iya mungkin
satu sebenarnya aku tuh kadang suka lupa menggunakan sosial media. Jadi lagi berusaha untuk lebih mindful nggak lebih menikmati hidup langsung dibandingkan di sosial media kali ya sebenarnya. Jadi kadang nggak ada energinya untuk bisa ngerekam atau post. Terus aku juga kayaknya kalau ngepost tuh kayak lama mikirnya, terus akhirnya nggak jadi gitu. Jadi akhirnya oh ya udah deh lupa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke itu, apalagi kalau lagi syuting tuh memang biasanya off dulu dari dunia nyatanya Hana dan lebih fokus ke karakter. Jadi itu yang bikin akhirnya jarang berinteraksi di sosial media. Mungkin itu juga alasannya. Tapi sebenarnya lumayan sih 2 tahun terakhir waktu sama Sean ini karena maksudnya dia juga kan public figure juga, jadi kita lumayan suka share beberapa, tapi memang mungkin nggak sebanyak itu gitu kali ya. Betul, nggak sesering mungkin couple-couple yang lain gitu ya. Tapi mungkin boleh lah di-upload kadang-kadang gitu ya. Banyak yang penasaran soalnya. Penasaran bener. Iya, atau balap-balapan pakai Vespa gitu di post gitu. Nggak Ada bisa kan, sih ya. tapi ada kok. Ada. Tapi emang nggak sering. Mungkin nanti lebih sering deh kalau gitu. Nggak janji ya, janji. Nggak harus. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban. Jangan. Ini beban ya. Ini pertanyaan beban nih, salah nih ngasih pertanyaan nih. Beban nih gitu ya. Nah, kalau kamu sama Sean kan di Jakarta berarti ya. Nah, ada nih katanya di sini nih LDR kamu. Iya kan, kamu tuh katanya LDR cukup lama, menjalani pernikahan LDR cukup lama. Sekarang udah berapa tahun dan gimana cara menghadapi LDR? Kan kadang ada kepanjangan ya, lo doang relationship. Kalau kamu nih apa nih? Lagi. Jadi sebenarnya kan udah 9 tahun berarti tahun ini aku menikah. Dan Erwan itu di Bali semenjak kayaknya tahun kedua pernikahan. Tapi sebenarnya nggak bener-bener berpisah terus nggak ketemu. Jakarta Bali kan masih bisa ditempuh sejam setengah. Iya, betul. Iya kan? Jadi kita masih sering ketemu. Ini sekarang dia lagi di Jakarta. Mungkin minggu depan dia pulang ke Bali. Nanti tinggal nunggu waktu aku yang ke Bali. Gitu aja kita bergantian. Jadi sebenarnya dibilang berpisah banget enggak, tapi masih ketemu kok. Cuma mungkin nggak setiap hari aja gitu. Tapi rahasianya gimana tuh? Mungkin bagi-bagi yang baru pacaran di LDR udah kayak ngerasa lo doang gitu kan. Kalau kamu tuh gimana untuk bisa bikin spark itu tetap ada gitu? Let's be honest ya guys. Hubungan itu nggak selalu ada sparks. Ya, ini kita ngomong, ini mungkin realita yang hubungan suami istri apalagi suami istri, ya. Mungkin orang tuh jarang mau ngomongin ini karena rasanya tuh tabu. Gitu, jadi lebih baik disampaikan aja kalau sparks itu naik turun. Oke. Iya kan, perasaan itu pasti naik turun. Jadi nggak mungkin selalu ada. Nah, gimana caranya bisa ngebalikin itu lagi ya tentunya dengan komunikasi. Aku rasa good communication, skill komunikasi yang baik itu juga menjadi peran penting dalam berhubungan, dalam hubungan apapun. Bukan hanya berkeluarga. Iya. Ini dalam hubungan apapun, mau suami istri ke, mau orang tua anak atau apapun, menurut aku komunikasi itu adalah peran penting. Jadi aku selalu berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang aku rasa kayaknya perlu kita perbaiki. Begitu juga aku selalu berharap Erwan bisa mengkomunikasikan apapun yang mungkin dia rasakan gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian gitu. Sesimpel misalnya aku ngomong ini ada yang bocor nih di rumah. Terus misalnya suamiku karena lagi sibuk kerja, ya udah kamu urusin. Mungkin aku urusin dulu. Tapi abis itu aku ngomong, aku sebenarnya akan lebih happy kalau kamu yang ngurusin itu sih. Gitu. Jadi jangan pakai standar TikTok dalam pernikahan ya. Nah itu dia, tolong please, tolong itu jadiin dijedak-jedukin ya, kata si Fanny ini ya. Iya, itu bagus tuh, quotes bagus. Clipper bagus. Bagus, mantap. Tolong dipotong klip. Iya. Karena kalau ngikutin standar hubungan dengan standarnya TikTok itu nggak akan works. Tidak ada pernikahan yang langgeng itu tanpa permasalahan juga dan tanpa tantangan. Jadi ya bagaimana kita ya bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya perpisahan itu bukan sebuah kesalahan, itu pilihan juga. It's another story lah, gitu ya. Cuma maksudku yang mau aku tekankan, kadang kan kita kayak misalnya nggak dikasih hadiah sama pasangan itu rasanya kok aku nggak diperlakukan seperti princess ya. Sementara teman-teman yang lain tuh dapat princess treatment. Itu bisa jadi problem dalam rumah tangga. Kok suamiku nggak provide seperti teman-teman aku memprovide istri-istrinya ya? Itu bisa jadi problem. Karena kemampuan setiap orang kan beda-beda gitu. Itu kita perlu ingat kembali. Tanggung jawab juga tentu sama tapi kan porsinya juga beda-beda. Itu kan bisa dikomunikasikan tentunya antar suami dan istri. Jadi standar TikTok itu nggak bisa
diberlakukan di setiap rumah tangga atau di setiap hubungan. Tidak valid ya itu ya. Jadi kalau Enggak. misalnya cowok nggak ngasih apa, ih cowok gue toxic. Enggak, belum tentu. Enggak, belum tentu. Iya, betul. Betul. Seperti Sheila dan Vanita, dia harus melihat dulu kira-kira backgroundnya itu seperti apa, kenapa dia nggak seperti ini, seperti Iya. itu. Kita lebih memahami lagi. Betul. Oh, tepuk tangan dulu dong ya buat bintang tamu kita yang sangat-sangat bijak. Ini kayak seperti saudara tidak salah memilih cast ya. Ini mah bagus banget ini. Seperti filmnya nanti tayang kapan, silahkan kalian boleh kasih tahu Oke. pemirsa Intercitizen di rumah kira kenapa harus nonton dan kapan tayangnya. Silahkan. Oke. Yuk. Yuk. Kita sebutnya apa? Sama pemirsa Insert. Insertizen. Insertizen. Oke. 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 Go. Oke, hai Insertizen, kami mau mengingatkan untuk jangan lupa nonton film Ku Peluk Kamu Selamanya. Tanggal 30 April di bioskop kesayangan kalian. Ya. Ajak pasangan, Ya. ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak Ya. sebanyak mungkin karena ini kalau ditonton bersama rasanya akan sangat menyenangkan dan pastinya mungkin keluar bioskop kalian jadi ngobrol dan meluk satu sama lain. Oh. Ya. Kalau kalian suka nonton filmnya, tolong sebarkan, posting sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kalian kurang begitu suka, nggak apa-apa, diem aja juga nggak apa-apa. Diam aja ya. Kalau kalian nggak suka, nggak mungkin. Itu Itu tuh. aku suka. Ya, berarti saksikan tanggal 30 April bahwa Yes. semuanya di bioskop, jangan nonton di bajakan, apalagi kalian merekam-rekam, jangan ya. Iya. Nyebarin boleh tapi setelah nonton aja di depan Betul. covernya Posternya. aja. Posternya boleh gitu, ada Iya, mereka oke. bertiga gitu. Untuk itu terima kasih buat Insertizen di rumah yang udah tongkrongin kita hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton iTalk dan jangan lupa kalau sekalian nggak mau ketinggalan ya bintang tamu selanjutnya, subscribe, bunyiin lonceng, komen-komen kira-kira kita undang siapa lagi berikutnya. Untuk itu, Oki Alparasi pamit undur diri dan juga bintang tamu kita yang cakep-cakep ini. Sampai jumpa di selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.